Wah, kayaknya member oknum nambah lagi nih. Dan nggak tanggung-tanggung. Yang bergabung kali ini adalah seorang perwira menengah dengan memegang tongkat komando di wilayahnya. Ya gimana ya perasaan kita ketika pihak yang seharusnya menjadi tameng terakhir melawan narkoba justru diduga menjadi pintu gerbang utama masuknya barang haram tersebut ke tengah masyarakat. Inilah tragedi nyata dari pepatah pagar makan tanaman. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki mandat penuh atas hukum, senjata, dan anggaran dari pajak kita. Ketika pagar yang seharusnya berdiri kokoh menjaga kebun dari serangan hama justru dengan sengaja memupuk dan memelihara hama tersebut demi pundi-pundi pribadi yang menjijikkan. Kasus ini bukan sekedar soal satu orang yang hilaf. Ini adalah alarm kematian bagi integritas pimpinan wilayah. Kita dipaksa untuk bertanya kembali dengan sangat skeptis. Apakah selama ini kita benar-benar sedang dilindungi? Atau kita sebenarnya sedang dikhianati oleh sistem yang secara perlahan membiarkan sejumlah serigala memakai seragam penjaga? Saya Anand Surya, inilah Point of View, Sindo News. Ya, mari kita bedah satu istilah yang sudah bertahun-tahun kayaknya mengganggu logika kita. Oknum. Diksi ini memang bukan barang baru, melainkan template usang yang selalu muncul setiap kali ada borok yang pecah ke permukaan. Seolah-olah dengan menyebut kata oknum, institusi ingin bilang bahwa ini adalah kesalahan individu murni, bukan masalah lembaga. Tapi mari kita bicara jujur deh, penggunaan kata oknum yang terus diulang dari masa ke masa ini bukan lagi soal definisi linguistik, melainkan strategi kronis untuk mengalihkan kesalahan sistemik ke pundak perorangan. Kita seolah dipaksa untuk percaya bahwa institusi adalah entitas suci yang kebetulan saja kemasukan setan. Padahal ketika seorang Kapolres beserta kasat narkobanya masuk ke dalam satu rantai distribusi yang sama dengan bandar, maka narasi oknum itu otomatis gugur. Ini bukan soal satu orang yang hilaf, ini soal sistem pengawasan yang mati suri. Bagaimana mungkin nih persekongkolan AKBP Didik Putra Kuncoro dengan bandar berinisial KE atau ya sebut aja lah Koko Erwin bisa berjalan mulus sejak Agustus tahun lalu tanpa terdeteksi. Di mana ini fungsi intelijen internal? Di mana pengawasan melekat yang selalu diagung-agungkan itu? Jika pimpinan wilayahnya aja udah bermain, lantas siapa ya yang mengawasi pengawasnya? Data menunjukkan adanya temuan dugaan aliran dana yang fantastis, 1 miliar rupiah. Dalam perspektif ekonomi narkoba, uang sebesar ini bukanlah sekedar uang suap biasa. Ini adalah investasi pengamanan. Bandar seperti Koko Erwin berani membayar mahal karena ya dia tahu bahwa dia sedang membeli asuransi tingkat tinggi. Dia membeli kewenangan seorang Kapolres agar bisnis sabunya di Bima tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Bayangkan, aparat yang digaji oleh negara untuk memberantas narkoba justru menerima gaji tambahan yang jauh lebih besar dari musuh masyarakat yang seharusnya mereka tangkap. Ini nih yang membuat publik termasuk komika mungkin ya, seperti Panji Pragiwaksono ini sering melontarkan satir-satir yang sangat pedas. Bahwa kalau jumlah oknum sudah merayap naik sampai ke tingkat pimpinan wilayah dan melibatkan rantai komando, maka itu bukan lagi penyimpangan individu. Itu adalah sampel dari keroposnya kualitas sistem pengawasan kita. Ya, publik juga sudah muak ya dengan diksi oknum yang seolah-olah menjadi tameng bagi lembaga untuk mencuci tangan dari tanggung jawab membina personelnya. Sebelum kita bicara lebih jauh soal Kapolresnya, mari kita lihat efek dominonya nih. Rantai kejahatan ini terbongkar dari bawah. Semula bermula dari penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malauni.
Di rumah dinasnya nih, di asrama polisi yang seharusnya steril dari kejahatan ditemukan 488 gram sabu. Hampir setengah kilo. AKP Maulangi ini bukan sekedar pengguna ya. Dia juga kuat bertindak sebagai pemasok yang menghubungkan Bandar Koko Erwin dengan atasannya, AKBP Didik. Senin tanggal 9 Februari kemarin, AKP Malaungi sudah resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Tumbal pertamanya sudah jatuh nih. Pertanyaannya sekarang, akankah hukuman tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Logika publik sangat sederhana. Jika sang anak buah yang menyimpan setengah kilogram sabu aja dipecat, maka komandannya yang diduga menjadi muara dari aliran dana 1 miliar dan juga pasokan barang haram ini tidak punya alasan untuk lolos dari ganjaran yang jauh lebih mematikan. Sekarang ya mari kita bedah faktanya lebih dalam lagi soal sang mantan komandan. Sebuah koper putih ditemukan jauh dari wilayah hukumnya, yakni di kediaman seorang anggota berinisial Aibda D di Tangerang, Banten. Isinya gado-gado narkotika yang sangat presisi dan mengerikan. Penyidik Bareskrim mencatat ada belasan gram sabu, puluhan butir ekstasi, aprazolam, happy five, dan juga ketamin. Kombinasi barang bukti ini mengungkap sisi lain dari gaya hidup pejabat publik kita yang dekaden. Ini bukan profil barang konsumsi biasa. Ini adalah menu lengkap party drugs. Bagaimana mungkin seorang Kapolres bisa memimpin dengan jernih jika hidupnya diduga kuat dikelilingi oleh zat-zat yang menghancurkan masa depan generasi muda? Ada paradoks yang menyakitkan di sini. Di siang hari berbicara soal penegakan hukum di mimbar apel, namun di malam hari diduga berpesta di atas penderitaan korban-korban narkoba yang dibiarkan beredar. Integritas ribuan polisi jujur di luaran sana ikut ternoda. Ini bukan lagi soal narkoba semata, ini soal hilangnya kompas moral secara total di kursi pimpinan. Sindojos berpendapat, sudah saatnya institusi kepolisian kita mulai meninggalkan penggunaan diksi oknum setiap kali ada permasalahan internal yang mencuat ke ruang publik. Korps Bayangkara tentu perlu mengambil langkah tegas serta melakukan evaluasi secara menyeluruh atas mekanisme pengawasan internal. Mengingat dugaan pelanggaran ini bisa terjadi selama 7 bulan lamanya tanpa ada upaya pencegahan yang berarti. Sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat yang mungkin diputuskan dalam sidang kode etik pada hari Kamis mendatang sejatinya barulah sebuah langkah administratif awal. Lebih dari itu, harapan besar masyarakat tentu berada pada penegakan hukum pidana yang setimpal serta transparansi yang terang benderang dalam mengungkap aliran dana 1 miliar rupiah tersebut, sehingga proses kode etik ini tidak terlihat seperti sekedar upaya meredam isu semata. Jika kita melihat dari sisi hukum pidana, saat ini status AKBP Didik Putra Kuncoro telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerapkan pasal berlapis yang cukup berat, yakni Undang-Undang tentang KUHP baru serta Undang-Undang Psikotropika. Perlu diketahui bersama bahwa KUHP yang baru ini secara khusus memberikan penekanan kepada aparatur negara yang menyalahgunaan kewenangannya dalam perkara narkotika, di mana sanksi pidananya bahkan dapat diperberat hingga sepertiga dari hukuman pokoknya. Kita tentu mengapresiasi komitmen Polri yang selalu menegaskan bahwa narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Oleh sebab itu, langkah penanganannya pun diharapkan dapat mencerminkan keseriusan yang sama luar biasanya. Publik tentu berharap penanganan kasus ini berjalan dengan objektif tanpa pandang bulu. Jika seorang bandar biasa saja bisa dihadapkan pada ancaman maksimal, maka oknum aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan tersebut terlebih menggunakan fasilitas jabatannya juga sangat wajar jika dihadapkan pada tuntutan hukuman yang setimpal di peradilan umum. Pada akhirnya, jabatan strategis seperti Kapolres tentulah sebuah amanah besar yang sangat mahal nilainya dan tidak bisa ditukar dengan materi.
Apabila kewenangan penegakan hukum bisa dilunakan hanya dengan dugaan aliran dana sebesar 1 miliar rupiah, maka kita semua sangat khawatir kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelindung mereka akan semakin terkikis dan seragam kebanggaan itu hanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ya mari kita bersama-sama mengawal berjalannya sidang kode etik yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 19 Februari mendatang. Kita berharap temuan koper putih tersebut menjadi titik awal pembersihan yang sesungguhnya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga agar pembenahan sistem pengawasan bisa dilakukan secara mendalam. Sehingga kita tidak lagi hanya terpaku pada penggunaan istilah oknum semata. Tetaplah waspada, jaga diri kita, dan lindungi keluarga tercinta. Karena pada kenyataannya, ancaman terhadap lingkungan kita bisa muncul dari arah yang tidak pernah bisa kita duga sebelumnya. Bahkan dari lingkaran mereka yang sejatinya kita harapkan untuk bisa memberikan perlindungan. Saya Anand Surya, sampai jumpa.